Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqna ilma wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Hayakumullahu bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali dari dars pelajaran kita, lanjutkan daripada pertemuan yang lalu, yaitu dari kitab As-Sunnah yang dihimpun di dalam kitab As-Sunan milik Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Jadi ayuhal ikhwah, barakallahu fikum, kitab As-Sunan, ya, terutama kitab As-Sunnah itu merupakan himpunan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkait perihal akidah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ya, dan di dalamnya terdapat pengajaran berdasarkan haddatsana wa akhbarana, yaitu dengan sanad periwayatan, ya. Dan ini adalah thariqah, ya, para ulama kita, para ulama salaf, mereka mengajarkan agama ini adalah dengan sanad. Bukan dengan akal-akalan, bukan juga dengan ra'yu pribadi, ya, bukan juga dengan qila wa qal, akan tapi dengan haddatsana wa akhbarana, dari kalangan orang-orang yang thiqah di antara mereka dan menetapkan ijma' seperti itu di dalam permasalahan akidah khususnya. Dan Sunan Abi Dawud ini, ya, barakallahu fikum, bahwasanya Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali itu adalah murid daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ya. Sehingganya Sunan Abi Dawud ini, ya, itu merupakan usul dan furu' daripada madhab Hambali, ya, madhab Hambali, ya, baik dalam usulnya dan juga furu'nya. Naam. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru, barakallahu fikum, ya, yaitu bab yang ke-15, ya, bab yang ke-15 pada halaman, kalau di sini itu halaman 66 di dalam PDF, ya. Baik. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau memasukkan bab firraddil irja, ya, yaitu dalil-dalil yang menjelaskan bantahan kepada kelompok Murji'ah, ya, kelompok Murji'ah. Jadi bahasan ini atau bab ini dikhususkan kepada ahlul irja, ya, ahlul irja. Dan yang dimaksudkan di sini yaitu sebagaimana yang dikenal dari kalangan para ulama atau biasa dikatakan oleh orang-orang mutaakhirin, yaitu dengan murji'atul fuqaha, ya, murji'atul fuqaha. Di antara yang masyhur, barakallahu fikum, tokoh mereka di antaranya adalah Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah, Nu'man bin Tsabit. Seperti itu, ya. Jadi murji'ah ini adalah orang-orang yang berpemikiran atau memiliki i'tiqad di dalam permasalahan akidah, ya, semisal yang tadi yaitu murji'atul fuqaha misalnya, ya, mereka mengeluarkan atau menafikan amal itu bagian daripada keimanan, ya, dalam artian barakallahu fikum, ya, keimanan itu hanya cukup dengan tasdik dan
qaulun bila amal, ya, tanpa amal. Amal perbuatan itu tidak tercakup padanya keimanan, ya. Atau sebagaimana pemikiran yang lainnya, yaitu semisal Murji'ah dari kalangan Karomiyah, ya, yang mereka itu mengatakan bahwasannya iman itu pada diri seseorang hanya cukup dengan qaulun saja, ya, dengan ucapan saja, cukup mengikrarkan, seperti itu, ya. Atau sebagaimana gulat Murji'atul Asr, ya, yang sampai mereka itu menjadikan tolak ukur keimanan hanya sekedar tasdik bil qalb, ya, keyakinan hati belaka, ya, tidak perlu mengikrarkan, tidak perlu juga mengamalkan. Ya, terjadi pembahasan di tengah-tengah para ulama, ya, apakah Murji'ah itu adalah kelompok yang mereka itu keluar daripada al-Islam, ya, apakah mereka itu kelompok kufar, ya, atau hanya sekedar masih bagian daripada al-Islam, ya. Para ulama salaf mereka mengkafirkan Murji'ah, mengeluarkan mereka daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga barisan kaum muslimin, ya. Di antaranya Al-Imam Abu Bakar Ibnu Husain Al-Ajuri di dalam kitabnya Al-Iman, ya, di dalam Asy-Syariah. Ya, dalam Asy-Syariah beliau mengkafirkan seluruh, ya, firqah Murji'ah. Atau sebagaimana para ulama yang lainnya mereka mengkafirkan Murji'ah, ya, barakallahu fikum. Semisal Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu sendiri, ya, beliau sendiri mengkafirkannya, ya, dan juga guru-gurunya Ishaq ibn Rahawayh, kemudian ada Waqi' ibn Jarrah, gurunya Al-Imam Syafi'i, ya, dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Seperti itu, ya. Karena jelas mereka mengeluarkan amal daripada iman. Ya, sedangkan di sisi Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, dan ini sudah kita bacakan di antara kitab-kitab yang nafi', ya. Di antaranya adalah kitab Al-Iman milik Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Di sana khusus membahas terkait permasalahan mas'alatul iman. Ya, di antaranya yang dialamatkan kepada Jahmiyah, ya, Al-Asy'ariyah ataupun Murji'ah, ya, semisal Al-Asy'ariyah yang menjadikan keimanan itu hanya sekedar ma'rifah. Cukup kita mengenal Allah, ya, cukup kita mengetahui, ya, dengan hati kita, ma'rifatul qalb, itu sudah cukup menjadi seorang muslim. Walau man fa'ala ma fa'ala. Walaupun orang itu berbuat, ya, dengan berbagai macam daripada tindak-tindak kekufuran. Nas'alullah as-salamul afiyah. Jadi seorang itu masih muslim kata mereka. Ya, ini Murji'ah dengan berbagai macam firqahnya. Intinya sama mereka, menafikan amal daripada iman meskipun pada rincian lainnya barakallahu fikum, ya, ada juga dari kalangan mereka yang tetap mengkafirkan dari para pelaku, ya, semisalnya pembatal-pembatal keislaman, ya, ataupun kekufuran-kekufuran akbar lainnya. Tapi intinya secara umum seperti itu adalah pemikiran daripada Murji'ah. Ya, baik itu Al-Asy'ariyah, ya, atau yang lebih parah hari ini, ya, di masa kita sekarang kita bertemu langsung dengan mereka, kita berhadapan langsung dengan mereka dari kalangan Murji'atul Asr, ya. Orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Salafiyin, ya, kepada Ahlus Sunnah, dan secara teori mereka, ya, seakan berkesesuaian dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ketika pada praktiknya, ya, mereka ketahuan bahwasanya mereka adalah gulat Murji'ah fi hadzal zaman, fi hadzal asr, ya. Nasallahu taala assalamata wal afiyah. A'udzubillahi min syarrihim. Tayyib. Ya, jadi kitab-kitab yang bagus untuk dibaca oleh para penuntut ilmu, ya, untuk dikaji kembali terkait permasalahan mas'alatul iman, itu diantaranya adalah kitab Al-Iman Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Ada juga di dalam kitabnya ini, kitab As-Sunnah milik Al-Imam, ya, Abu Daud As-Sijistani Al-Hambali, atau di dalam kitab Al-Iman, ya, Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullahu taala, ya. Karena beliau Abu Bakar Al-Ajuri Al-Hambali di dalam kitab syariahnya ada kitab Al-Iman. Ya, di sana juga dijelaskan di dalamnya permasalahan iman
dari perkara-perkara yang menyelisihi kelompok-kelompok di antaranya Murji'ah. Tayyib. Jadi ya itu sekilas daripada penjelasan terkait al-irja. Ya. Tayyib. Kemudian kita sekarang masuk ke dalam ya hadis yang pertama. Ya, ini hadis yang pertama. Qala al-Imam Abu Dawud As-Sijistani al-Hambali rahimahullahu taala hadatsana Musa ibn Ismail ya hadatsana Hammad ibn Zaid akhbarana Suhail ibn Abi Salih an Abdullah ibn Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sanad beliau sampai kepada Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi SAW beliau bersabda al-imanu bid'un wa sab'un ya afdaluha qaulu la ilaha illallah fi riwayatil akhar al-a'laha qaulu la ilaha illallah wa adna imatatul azmi anit tariq ya di riwayat yang lain juga wa adna imatatul adha anit tariq ya semua selaras satu riwayat yang sama semakna seperti itu hadis yang sahih ya hadis yang sahih wal haya'u syu'batun minal iman ya ini adalah hadis yang sudah harus dihafalkan oleh para anak-anak kaum muslimin ya hadis iman ya ya hadisnya hadis sahih ya Hammad yaitu Ibnu Salamah Abu Salih wa ya Zakwan As-Samman ya Imam As-Samman ya, dikeluarkan oleh banyak riwayat ya dari Muslim Ibnu Majah ya dari jalur Jarir bin Abdullah dan Ibnu Majah wa Tirmizi dan yang lainnya. Adapun At-Tirmizi dari jalur Sufyan Ibnu Uyainah, kilahuma an Suhail ibni Abi Saleh. Ya, keduanya dari Suhail bin Abi Saleh. Wa indahum bil lafzi al-adza'a tayyib. Ya, di antara riwayat yang lainnya yaitu al-adza' anit tariq ya. Adapun di sini yang dibawakan oleh atau dinukilkan Al-Imam Abu Dawud ya barakallahu fikum itu adalah wa adnaha imatatul azmi ya anit tariq. Tayyib. Bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, iman itu kata Nabi ya 70 cabang sekian. Ya, dari sini sudah jelas bahwasanya ini menandakan bantahan kepada orang-orang Murji'ah yang mereka menjadikan iman itu setara, tidak bertambah, tidak pula berkurang, ya. Ini sudah dibahas di tempat yang lain, kitab Al-Iman Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Ya, jadi ya para imam kita, ulama kita semuanya selaras di dalam menjelaskan keimanan, di dalam menjelaskan akidah, ya selaras mereka ijma. Adapun ijma nggak bisa dikotak-katik, ya barangkali mungkin hadis bisa ditakwil, tapi ijma itu tidak bisa untuk di kotak-katik, ya tidak bisa diakal-akali. Ya, ini ijma'nya para ulama kita, ya berbeda dengan orang-orang mutaakhirin, ya tafarruq berpecah belah, ya atau dari kalangan maz'umin yang mereka secara teori mengajarkan, mempelajari sama semua berkesesuaian dengan Ahlus Sunnah. Ketika tatbik baru ketahuan, ya asal-asal afiyah. Jadi iman itu adalah 70 cabang sekian, ya menandakan maksudnya iman itu memiliki darajat, maratib, tingkatan-tingkatan, ya maratibul iman. Ya sehingganya seorang yang itu dia mengerjakan berbagai macam amalan kebaikan, ya barakallahu fikum itu akan menambahkan keimanannya. Dan kapan saja seorang itu dia lalai daripada perbuatan-perbuatan kebaikan dan condong kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, ya nasallahu alaihi itu akan menurunkan derajat keimanannya, bahkan sampai kepada derajat hilang, imannya hilang, ya. Nah, ya iman itu 70 cabang sekian kata Nabi SAW. Ya, afdaluha qaulu la ilaha illallah. Ya, kata Nabi SAW yang paling utama, yang paling afdal sebagai asas, ya, sebagai asal, ya, asal min
usulil iman, ya, min arkanil iman, yakni alla ilaha illallah, ya, wa laisa hadza lafdzul mujarrad. Jadi ini bukan sekedar ucapan la ilaha illallah, ya, bila ilm, ya, bila al yaqin, ya, nafyu yakni asyak, ya. Ya, jadi la ilaha illallah itu bukan sekedar lafzul mujarrad, ucapan belaka, bukan, tapi dengan ilmu, ya, di dalamnya terdapat an-nafy wal isbat dan sebagainya. Ya, tayyib. Ya, jadi yang paling utama itu adalah ucapan. Nah, ini menandakan bahwasanya al-qaul, qaul, ya, qaul la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha imatatul admi anit tariq. Ya, dan yang paling rendah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini amal. Ya, ini adalah perbuatan amal. Kalau tadi setelahnya qaulun, sekarang amalun. Yaitu perbuatan menyingkirkan tulang, ya, ataupun daun, ranting, gangguan, intinya seperti itu, barakallahu fikum, dari jalan yang dapat menghalangi manusia untuk mereka lewat di jalan tersebut. Ini merupakan bagian keimanan. Nabi menganggap ini sebagai keimanan, dimasukkan ke dalam cakupan keimanan. Ya, sehingga orang yang berbuat kebaikan, berbuat, ya, bahkan sekecil, ya, sekecil mungkin dari kebaikan itu dicakupkan kepada Nabi ke dalam cakupan keimanan. Artinya dinilai, ya, tapi dengan syarat di sini yaitu la ilaha illallah, berislam. Ya, kapan saja seorang itu dia kehilangan la ilaha illallah, ya, tidak berislam, maka seluruh kebaikannya tidak teranggap, ya. Seperti itu. Jadi kata Nabi SAW, yang paling rendah daripada keimanan itu menyingkirkan gangguan daripada jalan. Artinya apa? Ibrahnya di sini, faidahnya, tidak boleh untuk mengganggu orang lain, ya, tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain, tidak boleh sampai membuat orang lain itu merasa tidak nyaman ketika berada di apa namanya, di tengah-tengah kaum muslimin misalnya, ya, terutama yang diganggu itu adalah sesama kaum muslimin, maka tidak boleh, haram. Bahkan Nabi SAW menganjurkan apa, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, untuk dipergunakan bagi orang lainnya melewati jalan tersebut. Ini bagian daripada keimanan, dari sebuah amalan saleh, ya. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu merupakan bagian daripada keimanan, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yakin. Kalau tadi qaulun wa amalun, al yakin at-tasdiq. Yang namanya rasa malu itu merupakan apa? Amalan hati. Gak ada orang yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi lengkap sudah, ya, ketika disebutkan al-iman bid'un wa sab'un, ya, 70 cabang sekian, ya, kemudian ada ucapan, ada amalan, dan juga ada keyakinan hati. Ini membantah kepada pemikiran dari kelompok Murji'ah, ya. Nas'alul afiyah. Jadi rasa malu itu merupakan bagian daripada keimanan. Ya, rasa malu merupakan bagian daripada keimanan. Dan apakah yang dimaksud dari rasa malu itu? Ya, apakah rasa malu itu adalah sebagaimana umumnya seorang itu dia malu kepada makhluk dan lain sebagainya? Rasa malu yang paling afdol itu adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang bisa berhias, ya, mempersiapkan dirinya di hadapan makhluk, ya, tapi dia tidak memperdulikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat, dia berbuat kesyirikan dan kekufuran dari perkara-perkara najis, ya, ya, dia tidak sholat, ya, mungkin, ya, seorang itu dia, ya, nasallallahu alaihi afiyah, ya, punya rasa malu yang sangat tinggi misalnya terhadap orang, ya, rasa malunya masya Allah, ya, tapi dia berbuat kesyirikan, dia tidak sholat, itu bukan rasa malu. Bahkan dia nggak punya malu kepada Allah, itu bukan rasa malu. Ya, bejat orang seperti itu, ya, mujrim, kriminal, ahli syirik itu adalah apa? Ya, mujrim, najis, ya, innamal musyrikun najas, ya, kriminal, penjahat, ya, ya, kotor, hina, mujrim, ya, seperti itu.
Berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin ya suci mereka seperti itu. Ya, di catatan kaki disebutkan wa makna qauluhu, ya, dan makna daripada ucapan al haya, yakni wal haya syu'batun minal iman, annal haya ya yaqta'u sahibahu anil ma'asi, ya. Rasa malu yang menumbuhkan bagi pemiliknya itu untuk meninggalkan al-ma'asi, berbagai macam kemaksiatan, ya, dan puncak maksiat adalah apa? Kekufuran, kesyirikan dan semisalnya, ya. Seperti itu. Fasara bidzalika minal iman. Maka yang demikian itulah disebut sebagai rasa malu, yang mana rasa malu itu menumbuhkan keimanan yang menjadi cakupan daripada cakupan keimanan sebagaimana hadis tersebut, ya. Nah, tayyib. Jadi ini, ya, hadis yang pertama yang dinukilkan Al-Imam Abu Dawud Sistani Al-Hambali, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya al-iman itu 70 cabang sekian, ya. Afdaluha atau a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq atau imatatul azmi anit tariq wal hayya syu'batun minal iman. Tayyib. Qala al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, ya, ini melalui dari gurunya langsung, ya, gurunya Al-Imam Ahmad Asy-Syaibani ibn Hanbal, ya, radhiyallahu taala anhu, al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haddatsani Yahya ibn Sa'id, ya, an Syu'bah ibn al-Hajjaj, haddatsani Abu Hamzah, Abu Jamrah, afwan, Abu Jamrah, qala sami'tu bena Abbas radhiyallahu taala, sampai kepada Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian beliau berkata, inna wafda Abdul Qais lamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amarahum bil imani billah. Jadi, ya, bahwasanya ada utusan daripada Abdul Qais, ya, tatkala mereka itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, utusan ini hadis sudah kita bacakan di dalam kitab Al-Iman, Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Ya, ini kembali kita bacakan di dalam As-Sunnah, ya, di dalam kitab As-Sunnah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada mereka bil imani billah, untuk hendaknya mereka itu beriman kepada Allah, bertauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Nabi SAW dia bersabda, amarahum, yakni takdiruhu huwa yaudu ila Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mahdzuf, ya, fi'il fa'il maf'ul bil imani billah. Qal atadaruna ma huwal iman, ay mal imanu billah, ya. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, masyaallah, masyaallah, masyaallah. Ini adalah, ya, adab, ya, dari hadis ini kita mendapatkan faidah yang banyak insyaallah taala. Jadi Nabi SAW ketika memerintahkan untuk mereka itu bertauhid, ya, beriman kepada Allah, berislam, al-islamu lillahi bitauhid wal inqiyadullahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, apakah kalian itu tahu, ya, mahwal iman, ya, mal imanu billah, ya, apa itu iman, apa itu Islam, kata Nabi SAW. Islam dan iman saling, ya, berkesinambungan, saling berdiri satu sama lain, ya, saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Yakni apa itu Islam, apa itu iman, kata Nabi SAW. Kemudian mereka menjawab, ya, Allahu wa rasuluhu a'lam, ya, Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya, ini perhatiannya para, ya, apa namanya, perhatiannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mengamalkan daripada surat Al-Hujurat, ya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, ya, wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya, mengamalkan ayat tersebut, enggak boleh kita lancang, ya, lancang di dalam beragama mendahului daripada Allah dan Rasulnya. Kemudian aqwalus sahabah,
kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in, ya. Sebagaimana hadis Irbad Imran bin Husain, ya, al-qarnul ladzi khairan nas al-qarnul ladzi bu'istu fihim, ya, summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Atau sebagaimana dalam hadis, ya, Irbad, ya, radhiyallahu an, ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il mahdiyyin min ba'di. Ya, ini para sahabat semuanya, adabnya, akhlaknya mereka, mereka tidak lancang, tidak sok tahu, tidak merasa pintar, tidak berani untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, lihat ketika meriwayatkan hadis tadi Imran bin Husain, summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum wallahu a'lam as-salisa, ya, aku tidak tahu, wallahu alam, apakah yang ketiga azukira amla, disebutkan atau tidak. Lihat para sahabat ini, ya, ilmu itu seperti ini. Ilmu itu adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan aqwalus sahabah, yakni asar, ya, tabi'in, atba'ut tabi'in, asar. Jadi nggak boleh sok tahu, ya, ilmunya sudah ada, ya, barakallahu fikum, ya, kemudian akhirnya dari ilmu tersebut sombong, sok tahu, lancang, ya, berijtihad, berinovatif di dalam beragama, meninggalkan ijma, meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian, ya, orang-orang yang dia itu taklid, membeo, ya, dari kalangan muqallid, yang mereka itu sudah lagi, ya, tidak lagi memperhatikan qarinah atau rambu-rambu daripada, ya, beragama, ya, mereka akhirnya membenarkan ini ijtihad, ini kekeliruan, ya, zalatul alim, ya, ini enggak benar, enggak dibenarkan. Sudah kita sebutkan ketika, ya, di dalam kitab As-Sunnah li Abdillah Al-Imam Abdullah Ibnu Ahmad Ibn Hanbal rahimahumallahu taala, ya. Jadi ini, ya, akhlaknya para sahabat. Mereka nggak tahu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu tentang ilmu tersebut. Ya. Kemudian Nabi SAW dia menjelaskan, baru beliau memberikan pengajaran. Qal syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa an tu'tul khumsa minal maghnami. Ya. Nabi SAW dia memberikan pengajaran yang pertama, yaitu adalah syahadatain, ya, syahadatain, ikrar, qaulun, ya. Kemudian setelahnya baru tatbik syariah. Ya, ini adalah bentuk pengajaran Nabi. Ya, perhatikan yang pertama, yaitu adalah pembenahan akidah, pembenaran akidah, ya, pembenaran akidah. Jadi ketika seorang itu akidahnya sudah di atas akidahnya Ahlus Sunnah, di atas akidahnya Al-Islam, baru setelah lainnya itu adalah penerapan syariah. Tidak seperti orang-orang belakangan, akidahnya tidak jelas, yang penting kaidahnya apa? Ta'til dan tajmi dan ta'til. Yang penting berkumpul di atas perjuangan, ya, sama-sama tujuannya itu apa? Penerapan syariah, misalnya sebagaimana orang-orang Haroki, ya, orang-orang Harokiyun, orang-orang Sururi, ya, ahlul bidah wal kufur itu, ya, mereka menginginkan penerapan syariat misalnya di Indonesia misalnya, ya. Apakah penerapan syariat itu salah? Tidak, ya, tapi pemikiran mereka yang keliru, ya. Mereka nggak peduli dengan akidah, mereka nggak peduli dengan akidah. Yang penting apa? Ya, ada yang mereka itu jihad biliyat wasaif, ya. Ada pula yang berjihad dengan konstitusi, ya, masuk ke dalam parlemen, ya, mendaftarkan sebagai calon legislatif, anggota DPR dan sebagainya, alih-alih menegakkan al-jihad fisabilillah. Ya, ini semua haula'i kufar, mereka itu kufar, ya. Mereka nggak peduli dengan akidah. Kemudian mengolok-olok orang-orang yang mempertimbangkan atau memperdulikan daripada akidah dengan orang-orang yang melantarkan misalnya apa? Ya, syariat Islam, ya. Mereka seperti itu. Lihat pengajaran Nabi SAW ini sudah kita bahas juga di dalam kitab As-Sunnah, ya, Al-Imam Abu Daud di awal-awal pertemuan. Pengajaran atau tarbiyah, ya, untuk memperbaiki umat adalah akidah yang pertama. Lihat Nabi SAW, syahadat dulu. Sudah benarkah syahadatnya?
Sudah sesuaikah syahadatnya? Karena itu tadi kita ulangi bahwasanya syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu bukan lafzul mujarrad, bukan sekedar ucapan, ya, apalagi sekadar KTP atau penampilan, bukan. Ya. Baru setelahnya apa? Menunaikan syariah, menegakkan syariah, ya, menunaikan sholat, menunaikan zakat, ya, mengeluarkan zakat. Bimana ini zakatul mal. Yang dimaksud di sini adalah zakat mal. Wasaumu Ramadan, ya, menjalankan ibadah, ya, puasa Ramadan. Kemudian wa antu'tul khumsa minal maghnami, yaitu memberikan, ya, mengeluarkan harta seperlima daripada harta ghanimah. Harta yang paling afdol, yang paling berkah, yang paling halal itu adalah harta ghanimah, rampasan perang dari orang kafir harbi, ya, seperti itu. Itu harta yang paling berbarokah, yang paling nikmat, yang paling manis, ya, yang paling berkah, seperti itu. Ya, harta rampasan perang orang-orang kafir harbi yang ditempuh dengan jihad, ya, dengan jihad, bukan dengan selainnya, ya, dengan jihad. Ya, dan ini pelajaran lainnya, barakallahu fikum, bahwasanya Nabi SAW memberikan pengajaran akidah kepada para sahabatnya. Ya, dan ini adalah dakwah yang hikmah. Dakwah yang hikmah adalah dakwah memprioritaskan akidah. Nabi SAW nggak mengajarkan, ya, jangan akidah, ya. Orang itu diajari akhlak dulu, adab dulu, baca Quran dulu, sholatnya, toharohnya. Apa faedahnya orang sholat itu benar sampai syaratnya dia tahu, rukunnya dia tahu, hafal betul, sunnahnya, wajibatnya, ya, wudunya masya Allah, sholatnya masya Allah, bacaan Qurannya, gak ada faedahnya. Musyrikin, kafir, murtad, najis, ya, hina, mujrim, kotor, ya, walaupun dia baca Quran, ya, walaupun dia sholat, ya, nggak ada manfaatnya, ya, seperti itu. Apalagi yang terang-terangan nggak mengerjakan itu semua. Pengajaran Nabi SAW inilah dakwahnya Nabi SAW, ya. Dakwah Nabi alaihi salatu wasallam adalah al-aqidah. 13 tahun di Mekah beliau mendakwakan akidah, bukan sholat, bukan zakat, bukan saum, bukan haji, bahkan, ya, syariat haji 3 tahun menjelang wafatnya Nabi SAW, ya. Nah, ya. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, ya, ketika itu untuk mendakwakan la ilaha illallah, menjadikan siapa, ya, dakwah la ilaha illallah, ya, dakwatu ilallah bil ilm alal basirah. Walaupun orang enggak ada yang, ya, walaupun manusia itu enggak ada yang mendengarkan, enggak ada yang menyambut seruan, enggak ada masalah. Ya, keberhasilan dakwah, ya, keberkahan dakwah itu bukan dengan banyaknya pengikut, ya, bukan dengan jumlah, dengan kuantitas, tapi dengan kualitas, ya. Meraih simpati kepada makhluk, ya, tampil terdepan untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang paling bijak, paling hikmah, ya, sehingganya jamaah banyak yang, ya, bermajelis di dalam majelisnya, terkenal dengan adabnya, akhlaknya. Ada pelaku syirik akbar dibilang muslim, ya. Orang yang berijtihad dalam kekufuran dibilang ijtihad, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kufar, murtadun, seperti itu. Orang murtad, ya, orang kafir, ya. Baik itu kafir asli Yahudi, Nasara, atau tempat lain Majusi, ya, atau kafir asli bukan ahlul kitab misalnya, ya, Konghucu, Buddha, Hindu, atau sama saja kafir murtad, ya. Dan ini yang paling berbahaya adalah kafir murtad, ya, kafir murtad, ya, yaqra'una al-Qur'an, yusalluna, ya, fil laila wan nahar wa ya'maluna salihah, ya, la yanfa'u syai', haula'i kufar anjas, ya. Nasallahu sama afiyah, ya. Ini dakwah Nabi SAW, itu dakwah la ilaha illallah, ya. Apakah kalian tahu apa itu Islam, apa itu iman, ya? Mereka para sahabat menjawab, kami enggak tahu ya Rasulullah, ya. Kemudian Nabi SAW memberikan pengajaran, pendidikan, tarbiyah, yaitu adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa an tu'tul khumsa ya minal maghnami ya ini ghanimah. Tayyib. Qala Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala ya Yahya ibn Sa'id yani Al-Qattan ya Abu Jamrah Nasr ibn Imran Ad-Dabi'i ya disebutkan di dalam Sunnah Abdullah Ad-Dabi'i di antara gurunya siapa? Tayyib. Qala Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali ya hadatsana Ahmad bin Hanbal ya. Kembali lagi beliau nukilkan dari guru beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Hadatsana Waqi ya Waqi bin Jarrah. Hadatsana Sufyan Ats-Tsauri Sufyan ibnu Uyainah ya Sufyan ibnu Uyainah an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah. Sanad beliau sampai kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW bersabda bainal abdi wa bainal kufr tarkus shalah nas'alullah ta'ala as-salamata wal afiyah. Tayyib. Sanad yang sahih ya, sanad sahih. Ini diriwayatkan dari banyak para perawi ya. Dan ini ijma di kalangan para ulama salaf inda a'immati salaf, inda a'immati ashabil hadis ya dari kalangan Nabi Nabi SAW dari kalangan para sahabat dan para ulama setelahnya tabi'in atba'ut tabi'in ijma bahwasanya orang yang meninggalkan salat adalah kafir murtad ya kafir murtad. Jika tidak mau bertobat dibunuh ya, terlepas dari nanti dibunuh apakah dia dibunuh karena ya had ya ataupun karena memang murtad seperti itu. As-sahih yakni dibunuh karena dia murtad seperti itu, bukan karena had. Tayyib. Ya, Nabi SAW bersabda, "Bainal 'abdi wa bainal kufri." Al-kufur di sini bil alif wal lam, yakni bimana ay kufur akbar, mukhrijun anil millah. Seperti itu. Ya, dengan alif dan lam yang menandakan bahwasanya kekufuran di sini adalah kekufuran yang mengeluarkan daripada al-Islam. Yakni tarkus shalah. Ya, hadis sahih ya Nabi SAW bersabda antara al-abdu yaitu seorang muslim ya, seorang muslim al-abdu wa bainal kufr dan kekafiran kata Nabi SAW itu adalah orang yang meninggalkan salat. Ya. Walaupun amdan, walaupun dia sengaja ya, ghair uzrin, annahu kafir ya. Nas'alullah al-afiyah. Dan para ulama salaf mereka itu ya para ulama salaf mengkafirkan orang yang meninggalkan salat ijma ya bukan sebagaimana perkataan orang mutaakhirin ya yang mereka mengatakan bahwasanya meninggalkan salat itu tidaklah perbuatan kekufuran atau menukilkan riwayat Al-Imam Syafi'i ya padahal sudah disebutkan ya bahwasanya Al-Imam Syafi'i mengkafirkan orang yang meninggalkan salat ya seperti itu. Para sahabat Nabi SAW telah ijma ya orang yang meninggalkan salat kafir murtad ya kafir murtad sebagaimana diriwayat dari Abdullah bin Saqi Al-Uqaili ya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi di dalam sahihnya sunannya Sunan At-Tirmizi kan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mali syai'a ya tarkuhu kufran ya tarkuhu kufrun illa shalah. Ya, jadi para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam seluruhnya ijma para sahabat. Mereka tidak memandang ada suatu amalan yang ketika amalan tersebut ditinggalkan itu menyebabkan pelakunya tarkuhu kufrun kafir murtad kecuali as-shalah, meninggalkan salat. Nasallallahu afiyah. Ya, ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ijma. Ya. Bahkan dikatakan oleh Ishaq ibn Rahawayh ya gurunya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apa? Qad sahha anin Nabi alaihi salatu wassalam
ya, au qad shahha 'ani Rasulillah sallallahu ya, anna tarikas shalah kafirun wa kadzalika kana ra'yu ahli al-'ilm min ladin Nabi sallallahu ila yaumina hadha anna tarikas shalah 'amdan min ghairi 'udhrin hatta yadhhaba waqtiha kafir. Ya, kafir. Kata Al-Imam Ishaq ibn Rahawayh, ya, beliau mengatakan seperti itu. Bahwasanya telah sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya orang yang meninggalkan salat, ya, menurut pendapat para ulama itu adalah kafir. Ya, sejak dari masanya min ahdin Nabi SAW, dari masanya Nabi SAW, ya, hingga ila yaumina hada, sampai hari ini kita sekarang, di masanya Ishaq ibn Rahawayh. Ya, sampai hari kita sekarang ini maksudnya di masanya mereka, para imam ahlus sunnah, ashabul hadis, bahwasanya orang yang sengaja, amdan, sengaja min ghairi udhrin, tanpa uzur syar'i, ya, maka pelakunya adalah kafir sampai habis waktu sholat, ya, sampai keluar waktu sholat, kafir. Ijma' inda ulama ya ahli sunnah wal jamaah, ya, nasallallahu sama afiyah, ya, ya, ijma' ulama, ya. Nah, hanyalah mereka yang mendatangkan pendapat-pendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat tanpa i'tiqad di dalam hatinya, yaitu zuhud dan istihlal, tidak kafir, itu adalah pendapat-pendapat murji'ah, ya, pendapat-pendapat murji'ah, haula'i kufar, ya. Tayyib, habis. Naam, ya. Tapi kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita dari kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali. Insyaallah taala kita masuk kepada, ya, pembahasan yang lain, ya, pembahasan yang baru, yaitu babud dalil ala ziyadatil iman wa nuqsanihi, yaitu sama seperti di dalam kitab Al-Iman Abu Ubaid sudah kita bahas alhamdulillah, ya, laman yasrahullah. Jadi dalil yang menjelaskan tentang bertambahnya keimanan dan juga hal-hal yang mengurangi daripada keimanan, seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan pada lain kesempatan, ya. Naqif ila huna naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.